nih salah satu cerita belum lama ini kita baru live, mungkin si Dika naik pertama baru juga 15 menit kita udah kayak ada Banaspati kayak gitu jebret. Kita langsung off di situ. Udah benar ada Banaspati gitu kayak bola api kayak gitu. Baru juga mulai gitu. 3 kali muncul ya. Itu kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel Iman Permana. Tentunya kita hadir di kesempatan kali ini bersama Subang Ghost Team ya. Subang Ghost Team. Nah, di sini kita sudah ada nih, ada Kang Asep dan Kang Dika. Silahkan diperkenalkan dahulu nih. Oke, assalamualaikum sahabat semuanya dimanapun berada. Kenalkan, saya Asep dari Subang Ghost Team. Dan saya Andika dari host kedua dari Subang Ghost Team juga. Oke, ini dari kota Subang jauh-jauh ya datang, kita undang ke sini dan kita ingin mendengar kisah cerita beliau dan beliau cukup terkenal ya di kota Subang karena saya mendengar ada kabar Subang Ghost Team ini adalah pertama yang menggagas konten kreator horor ya. Oke, bisa diceritakan dulu awalnya inspirasinya ini dari mana ya? Mungkin sejarahnya kita berdiri di tahun 2018. Kita aplikasi video yaitu adalah salah satu nggak disebutkan ya mungkin ya. Kita berdiri 2018 dan alhamdulillah di situ kita pecah meledak video pertama kita dan akhirnya kita naik di situ di 2018. 2018 ya. Ya. Di 2018 dan akhirnya kita berjalan sampai saat ini alhamdulillah kita masih berjalan. Seperti itu. Dan ada banyak, mungkin sekarang di Kota Subang banyak juga ya kreator-kreator horor ya. Mungkin banyak ya, ada salah satu teman-teman saya juga ada menjamur banyak, ya. Iya, menjamur. Alhamdulillah lah. Menjamur. Mereka udah mulai bisa terjun di dunia streaming seperti itu mungkin. Ini di YouTube juga terjun. YouTube kita terakhir 2020 kita off sekarang. Off kita main YouTube off. Belum iya, belum main. Belum main. Nama YouTube-nya apa? Subang Ghost Team sama Subang Ghost Team ya. Betul. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang nyari bisa langsung ke channelnya Subang Ghost Team. Subang ya. Ghost Team ya. Mungkin ada TikToknya juga sama ya? Ya, kita main di TikTok. Adalah di aplikasi lain kita main juga sama lah. Subang Ghost Team gak jauh dari situ. Berapa tim dari awal pembuatan sampai untuk sekarang? pembuatan itu kita ya pasang surut ya, ada tambal sulam di situ, tambal sulam, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, dan sekarang ya mungkin Dika kemarin terakhir masuk di bulan Juli, dia masuk bersama kami dan jalan sama kami di aplikasi. Tapi alhamdulillah ada perkembangan di aplikasi tersebut seperti itu. Mungkin untuk sekarang kita ada 1, 2, 3 ya, 3 orang kita jalan. 3 orang. Betul. Ada 3 orang jalan. Ini Dika masih satu kota juga? Masih, alhamdulillah. Masih satu kota ya? Beda lembur, beda wilayah, beda kampung wilayah, lah. Beda kampung beda ya. kampung. Jadi masih dekat ya. Masih dekat. Ya, alhamdulillah lah dengan nekat kuat, alhamdulillah dipercaya sama Subang Ghost Team untuk menjadi host. Jadi host Subang Ghost Team ya. Seperti itu. Alhamdulillah ada perkembangan lah, kita jalan bareng-bareng di situ lah. Ya namanya tim ya, mungkin ya ada kelebihan dan ada kekurangan di situ, tapi kita saling melengkapi di situ mungkin seperti itu. Ini sejauh ini sebetulnya sudah kemana aja kalau live nih? Wah, kita mungkin nggak ini ya,
Untuk saat ini mungkin kita masih di wilayah Subang untuk saat ini Saat ya. ini ya. Untuk kemarin-kemarin nih kita alhamdulillah kita bisa nyampe ke beberapa kota, beberapa titik kota alhamdulillah. Tapi untuk saat ini emang ada rencana kita untuk keluar kota. Mungkin ya agak sedikit terkendala di dana kita. Jadi kita belum bisa untuk keluar. Mungkin next lah kita pasti nantilah awal bulan lah, bulan depan insyaallah. Mudah-mudahan. Jadi kalau Jabar ini sudah hampir udah insya Allah udah Jabar. iya. Jabar insya Allah udah untuk Jabar ya. Untuk beberapa titik ada. Nah, sempat ketemu juga dengan idola iya. konten-konten kreator. Sempet kita adalah salah satu ini ya apa namanya? Viewer. Bukan viewers. Kita awal mula bikin channel kita terinspirasi salah satu channel yaitu Ghost Panic Team ya, boleh sih kita sebutin ya. Iya. Ghost Panic Team kita terinspirasi di 2017 kita nonton live mereka dan akhirnya kita terinspirasi bikin channel dan akhirnya bikin Subang Ghost Team di 2018 dan alhamdulillah kita ketemu di 2020 kita ketemu sama idola kita. Oh, ketemu. Oh iya, Wah. kita ketemu sama idola, nggak nyangka itu. Nggak nyangka itu Panutan juga itu. ya. Panutan kita, aduh keren. Inspirasi. Betul, Tapi sampai sekarang siapa tadi Ghost Panic Team masih berjalan Masih mereka. berjalan. Panutan kita itu Oke, masih berjalan sampai sekarang. Dan mudah-mudahan lah bisa berjumpa lagi dengan beliau nanti. Amin. Wah, ini ceritanya kalau masalah suka dan dukanya seperti apa? Suka dan duka mungkin lebih banyak dukanya ya. Mungkin ini buat perintis ya. Kita bicara buat perintis semuanya ya yang mungkin baru terjun di dunia streamer. Intinya tetap konsisten, jangan pernah lelah dan insya Allah lah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Mungkin ya ada kata seperti itu. Kita lebih banyak duka di 2018 kita di situ nggak ada perkembangan sama sekali. Nggak ada, tetap monoton di situ tuh. Dan akhirnya kita nemu apa yang namanya hoki mungkin ya di situ. Dan kita hoki itu tepat di 2021 kita hoki di situ. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih mendekatkan apa yang namanya hoki seperti itu. Tetap konsisten intinya. Konsisten. Berarti ini tiap hari berarti ya live-nya? Tiap hari kita live. Tiap hari. Ya, berarti ya memang harus jaga kesehatannya itu harus luar biasa ya. Wah, ngeri banget. Ini kalau jadwalnya gimana nih jadwalnya? Apakah punya jadwal tertentu, misalkan dari jam berapa ke jam berapa, terus ada pembagian Paling hostnya? kita mulai jam 8 sampai jam 12. Iya, durasi live. Durasinya? Durasi live seperti durasi itu. waktu. Itu udah sekarang atau sejak dari dulu tuh? Mungkin untuk sekarang sekarang. sih. Sekarang. Kalau Kita dulu dari rubah. jam berapa? Dulu kita jam 10, jam 12, ditinggalan tuh si jam. Oh, jangan-jangan sampai subuh juga nih. Iya, sampai subuh dulu capek banget. Aduh, ngeri. Sekarang kita ngejar dari jam 8 sampai jam 12 karena kan kita untuk menjaga kondisi kita juga. Buat Kang Dika sendiri siangnya ada kerja juga? Ada kerja. Oh, ada kerja juga. Jadi harus Harus benar-benar fit. benar fit karena paginya harus bangun lagi ya. Nah, Iya, iya. betul. Seperti itu. Seperti itu ya. Ada hambatan-hambatan saat live itu apa aja sih? Ya, hambatannya paling satu sih cuaca. Dulu cuaca, terus apa lagi? Ada lagi? Mungkin hambatannya ya satu emang cuaca. Kalau cuaca lagi hujan, kita kadang-kadang males ya untuk keluar. Terus kedua, hambatan yang perlu penonton tahu mungkin ya. Kita berhadapan bukan sama hantu saja mungkin ya. Kita berhadapan sama contoh kayak orang-orang jahat gitu kan yang kayak begal gitu ya. Nah, Dengar-dengar kemarin pas saya posting Kang Black juga hampir kena ya? Hampir kena, Kita itulah. pernah. Oh, kita juga Itu pernah. resikonya keluar Kita pernah. malam. Itu gimana itu? Pas kita pulang habis explore ya kita jalan tiba-tiba di pertengahan kita Dicegat. dicegat. Cegat kita pernah. Kalau Kang Black mah motornya kan udah didorong katanya ya. Iya. Iya. Helmnya sampai hilang temen kita emang. Waduh. Hilang. Kalau kita langsung tengah-tengah jalan. Iya, kita dicegat langsung sama ya mungkin orang-orang yang tahu lah seperti kayak itu. gitu ya. Itulah resiko yang resiko terutama yang paling ngeri. Yang kedua Selebihnya kita ya ular paling kayak gitu dari, binatang. Lokasi juga sama.
kita harus tetap waspada karena kan yang namanya binatang buas tuh nggak tahu datangnya dari mana, makanya di situ. Itu lah yang Wah, ini binatang-binatang juga ngeri. Risikonya lebih tinggi. Resikonya ternyata banyak juga ya. Banyak juga. Nggak seindah yang kita bayangkan. Iya. Depan kita nonton Iya, di betul. rumah gitu kan sambil ngopi gitu kan. Nah, tetapi secara pelaksanaan, secara teknis itu jauh yang Di lapangan tuh jauh banget, ngeri banget. Ya, intinya dari lapangan sih. di lapangan Dari ya. lapangan kita ke lokasi itu aja. Pernah mengalami misalkan ya HP mati atau kuota habis. Oh, itu trouble. Sering Itu kadang-kadang kalau persiapan kita kurang matang ya pasti ngalamin kayak gitu. kadang dari segi sinyal itu yang paling utama sih. Dari sinyal ya. Sinyal. Tapi kadang-kadang kayak kalau persiapan kita matang, misalnya dari hal kuota, baterai dan segalanya, tiba-tiba dilepas di lokasi kita habis semuanya. Nah, disitulah tanda tanya kita. Kadang-kadang energi di lokasi itu berbeda-beda. Pas kita masuk, kita udah persiapan matang di situ, kita habis nih. Berarti energi di ruang lingkup itu sangat kuat. Ini habisnya apa nih yang habis tuh? Kayak baterai. Oh, baterai yang tadinya Iya, baterai banyak, center. ternyata udah dicas full, Iya. habis. Ya, itu tiba-tiba habis, jebret, kita nggak bisa live. Terus ada nih salah satu cerita belum lama ini, kita baru live, mungkin si Dika ya. Dika naik pertama, baru juga 15 menit kita udah kayak ada banaspati kayak gitu, jebret. Kita langsung off di situ, udah off, udah nggak bener, ada banaspati gitu, kayak bola api kayak gitu. Baru juga mulai gitu. 3 kali itulah. muncul. Itu kalau dilanjutin apa biasanya yang mitosnya itu apa Katanya gitu? sih risikonya itu ke fisik sih, nyerang ke fisik ya, Ke bola fisik. api ya katanya itu ya mitosnya. Dan itu emang sangat beresiko banget buat kita nggak mau ngambil terlalu resiko, ya udahlah kita mending cabut aja dari lokasi itu gitu kan. Itu pas kita hujan ya. Pas posisi hujan gitu, wah ngeri banget. Ini baru-baru ini ya? Barulah belum lama, ada 2 minggu ke belakang lah. Kalau sebelumnya pernah mengalami gangguan-gangguan maaf astral dari sejak ini merintis sampai sekarang yang membuat ya menjadi down atau memang menjadi kayak trauma gitu. Tempat-tempat yang memang sangat angker gitu. Mungkin ada ya yang bertakan angker, emang angker sih menurut kita. Kayak ini nih kemarin nih ada selang berapa hari ya? Selang 3 hari kita live di salah satu tempat keramat, dan kebetulan Dika nggak ikut juga di situ. Kita harus ngelewati kayak jembatan itu ya. Kita ngelewatin jembatan kecil banget, itu riskan rapuh ya, riskan jatuh. Dan itu si airnya itu gede banget gitu, kayak wah kayak banjir bandang kayak gitu, gede banget. Kita harus ngelewatin air gitu sampai kita trauma live di situ. Dan apa ya, wah itu tempat sakral banget bagi kita, sakral banget. Wah itu ngeri banget sampai kita sakit di situ pulang dari situ. 3 hari ke belakang lah adalah. 3 hari. Iya. Wah ngeri. Kita langsung tumbang di situ. Apa sih yang dirasa itu, meriang atau Meriang kita. meriang? Soalnya apa ya, energinya mungkin ya, energi keramatnya itu lebih kental, lebih kerasa. Sama energi airnya kan kayak takut ngelihat air gede banget kayak gitu kan. Jadi udah down duluan sih, udah panik duluan. Padahal itu udah istilahnya kita tuh ada pamitan dulu, izin Udah dulu pasti gitu itu ya. awal, itu dari pasti. Di awal itu ya. Tuh kayak gitu. Tapi ya resikonya. tetap aja ya Yang dikena ya. namanya rasa takut pasti ada. Saya takut itu ya seperti itulah, ngeri pokoknya mah. Nah ini seringnya Kang Dika ini kalau explore ini di ruangan, indoor atau outdoor lah istilahnya. Ya kita mau outdoor mau indoor kita hajar aja. Nah kebanyakan kalau sering live itu di Paling kita kebanyakan outdoor. outdoor berarti kebanyakan. Karena kan kita tadi kan yang dibilang kita tergantung cuaca. Kalau misalkan cuaca bagus kita main outdoor. Kalau hujan ya terpaksa kita ngambil indoor karena tidak mau menanggung resiko yang kita lakuin. Ya bisa rusak juga ya handphone ya, kena air ya, Air hujan. air hujan. Karena kenapa kita lebih memilih outdoor? Mungkin yang kita tahu, mungkin ya kalau salah kita ralat aja. Itu jin atau makhluk halus lebih senang di outdoor mereka, di alam ya. Di alam. Bermain dengan alam mereka. Karena ada istilah mereka membangun kerajaan gaibnya itu di alam, di air. Nah, itulah makanya kita lebih memilih outdoor itu seperti itu, energinya lebih kerasa.
dibandingkan indoor gitu ya, yang kayak bangunan kayak gitu, bangunan kosong. Mungkin seperti itu kita lebih memilih outdoor, seperti itulah. Nah ini menurut Kang Asep sendiri sebetulnya makhluk astral ini memang sering terlihat kasat mata atau memang pernah tampak atau memang hanya apa tuh namanya kayak asap, seperti apa ya pengalaman-pengalaman itu? Mungkin ya untuk makhluk astral atau iya makhluk gaib ya, menurut kita emang itu ada, tergantung kepercayaan kita juga sih ya, emang ada, menurut kita mah ada. Dan apa ya, yang kita rasa setiap kita live atau kita bikin konten itu, yang kita rasa itu berbenturan energi antara energi manusia dan energi makhluk halus itu kerasa. Kan tempat-tempat seperti itu ya dinamakan tempat angker gitu, pasti kerasa. Untuk nampak ya, untuk nampak mereka ya terkadang ya mungkin kalau kita hoki ya kita dapet ya, kalau kita nggak hoki ya kita nggak dapet gitu, tergantung hoki-hokian sih. Hoki-hokian emang kadang-kadang ada kayak yang dibilang obs kayak gitu ya. Iya. Obs kayak gitu, terus asap kayak tadi tuh kita cerita kayak Banaspati kayak gitu. Banaspati ya. Itu tergantung hoki kita mungkin ya, kalau kita dapet ya dapet, alhamdulillah. Seperti itu mungkin. Pernah nyerang dari tim seperti kayak kesurupan, Untuk kesurupan, kayak muntah darah. muntah darah, nah itu ngeri itu muntah darah. Pernah, Sering, pernah, Kang Asep. pernah. Pernah kan ya di waktu di Gunung mana? Pernah lah kita pernah. Pernah ya. Pernah kayak gitu. So itu, aduh ngeri. Itu nggak bisa dimain-main ya. Ya, Ya, makanya kan bermain dengan resikonya astral tuh itu lebih tinggi. resikonya Iya. itu lebih ini. Resikonya sangat tinggi sekali. Ya selain takut sama kayak gituan ya, ular sama begal, waduh banyak banget bercabang fokus kita. Di kita nggak Buyar. fokus, buyar. Kadang-kadang penonton kan nggak mau tahu apa yang harus disajikan sama kita tuh harus bagus. Iya betul. Nggak, iya kan? Perform gitu Iya, ya. perform kita tuh harus bagus ya. Penonton Penonton enak nggak mau yang tahu. nonton. Kita Yang yang nonton di kan nggak tahu Di kan. lapangan, aduh ngeri. Kadang-kadang fokus kita tuh bercabang ya, antara takut sama binatang, sama orang-orang yang mungkin kayak gitu, orang-orang jahat. Belum lagi yang takut sama jin yang di situ, wah tuh bercabang banget kita di situ. Penonton tidak mau tahu di situ, perform harus bagus, itu harus proporsional. Seperti itulah mungkin. Nah, ini Subang Kosim sendiri punya program-program apa sebetulnya yang disuguhkan ke penonton itu? Untuk kita ya, untuk dulu ya ini mah, kita bikin channel, program kita itu mungkin kita bisa membantu orang-orang yang mungkin kayak sekarang ya terkena bencana gitu ya, kita kayak bakti sosial kayak gitu ya. Untuk dulu, tapi untuk saat ini program kita hampir hilang, program yang seperti itu hampir hilang. Kita konsep lagi, dan untuk sekarang mah kita mungkin menyajikan tontonan yang bagus buat penonton. Kita menyajikan tontonan di situ, bukan tuntunan, ya kan? Kan beda ya, kalau tuntunan kan edukasi. Kita tontonan di situ. Disebut tontonan kita memiliki konsep antara horor dan komedi di situ. Jadi kita campurkan antara horor dan komedi. Jadi disitulah kita menyajikan tontonan horor komedi. Jadi penonton lebih terhibur. Ya? Insya Allah lebih terhibur. Alhamdulillah lebih terhibur. Ada produk-produk yang dikeluarkan? Produk untuk saat ini kaos ya kita ya. Kaos gitu. Kita mau coba terbangkan salah satu kaos dari Produk Subang ya, Kosim. itu produk dari Ya, Beers kita. mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa lah lebih maju. Amin. Mudah-mudahan lebih berkembang lagi. Mau berkembang Banyak. lagi. Ini Kang Asep ini sekarang posisinya udah berkeluarga atau? Sudah berkeluarga, alhamdulillah. Baru 1 tahun nikah 1 kita. tahun ya. 1 tahun. Orang mana? Orang Jakarta. Oh iya, orang Jakarta. Tapi Dika nggak tahu, jomblo terus katanya. Dika jomblo. Mana Ini ada, jomblo weh, udah punya ekor Oh, weh. punya ekor katanya, Jai. Pengalamannya gimana nih? Bisa menikah atau sama istri yang sekarang? Ya pengalamannya lika-liku sih. Kita Apa jangan-jangan ketemu di TikTok juga nih? ketemu di aplikasi ya, gara-gara live streaming kayak gitu ya, bertemu juga kan, ya namanya jodoh nggak tahu kan ya. Kita ya Dika juga sama kan, ketemu di aplikasi gitu kan, tapi nggak tahu nggak nikah sekarang ya. Aneh. Mudah-mudahan aja untuk kedepannya lah. Amin. Ya mudah-mudahan. Kedepannya ganti lagi gitu. Enggak lah. Tetap satu.
tutup satu. Tapi nggak tahu tuh Kang Asep. Wah, kampret. Mungkin bininya nggak denger gitu. Iya, mudah-mudahan nggak denger ya. Kampret. Seperti itulah Lika-Liku. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kita masih tetap berjuang untuk kedepannya. Nggak kerasa ya? Menjadi. Oh, hujan nanti diamanin dulu ya? Iya, kerasa hujan. Tapi saya juga nggak kerasa loh kan Apa? di Subang Ghosting. Nggak kerasa dari bulan Juli, sekarang bulan berapa? Alhamdulillah, udah 4 bulan. adalah 4 bulanan lebih. Jadi Motor ya, amanin aja motor. amanin. Gak apa-apa lah yang itu kita mah. Yang Dika tuh. Seperti itulah pokoknya memang Lika-Liku perjalanan dunia streaming horor. Berarti terbaru sekarang ini hostnya 2 orang aja berarti sama Dika? Tiga. Sekarang kita tambah 3 Sama orang. Sama Sama Aprin ya? Iya, sama dan 3 host itu kita berbagi waktu. Pengalaman Dika ini sebelum bergabung sama Kang Asep itu pernah ada pengalaman menjadi host? Pernah Di mana itu? di salah satu sebutin jangan ya dari salah satu Channel gitu ya? yang Satu channel. kita sempat off Iya, off. dan alhamdulillah sekarang ditarik sama Subang Ghosting. Mau hosting. Dan alhamdulillah dipercaya juga sama Subang Ghosting untuk menjadi host di Subang Ghosting. Jadi sama Kang Aprin juga posisinya ya? Aprin sama tetap. Ya, jadi Sama, dia mereka punya channel masing-masing dulunya. punya host masing-masing, kemudian bergabung ya. Bergabung kita jadi satu bendera mungkin ya. Itu beneran. Dan alhamdulillah dari ketiga orang itu semakin berkembang dari segi penonton mungkin ya. Segi penonton ya. Alhamdulillah kita di atas rata-rata untuk saat ini dan mudah-mudahan untuk saat ini dan kedepannya sih, amin. Paling tertinggi nih penonton itu sampai berapa nih? Ya sampai Kemarin 20k kita gitu ya. sampai Pernah 25K. 25K ya? 25K. Wih. Itu Alhamdulillah. resikonya lebih tinggi itu. Hujatannya isinya itu. Hujan apa performnya ya memang kan harus maksimal bener ya apalagi penonton. Itu harus maksimal ketika penonton di atas rata-rata. Wih. Kalau kita kurang maksimal pasti dihujat sama penonton. Pas waktu 25K itu kita coba untuk uji nyali pakai kain pocong. Posisi tuh kita live di salah satu makam yang nggak kita sebutin. Kita pernah di situ pecah sampai 25K. Wih. Jadi sebutnya bahasanya kainnya kain mori berarti ya? Iya. Kain mori di apa tuh? Challenge buat lah. challenge ya. Challenge itu ya, challenge. Memang gini ya. Kadang Kak, saya juga berpikir sebetulnya kalau yang live streaming soalnya kan kalau TikTok itu tidak ada hubungannya kayak AdSense gitu kan? Tidak Tidak ada ya. Jadi penghasilannya itu dari mana aja Itu sebetulnya? tergantung sih, tergantung dari istilahnya untuk saat ini ya di YouTube juga udah ada ya saweran ya, tergantung dari saweran. Kadang-kadang kita kan kalau misalnya hoki ya kita dapat banyak, kalau misalnya kita nggak hoki ya kita sedikit. Jadi pasang surut sih sebenarnya. Kita kayak sistem jualan gitu, jualan ada rame, ada sepi gitu kan. Terkadang penonton kita lagi rame nih di atas rata-rata, tapi pemasukan kita itu lebih kecil gitu daripada penonton. Terus penonton kecil, pemasukan kita besar. Kadang-kadang gitu, nggak sinkron gitu kan. Tergantung ya rezeki apa yang dikasih Rezeki sama hokinya Tuhan sih ya. sebenarnya ya, seperti itu. Tuhan udah matok rezeki kita segitu ya segitu aja. gitu kan. Berarti dari saweran ada juga mungkin support Mungkin dari support lain dari secara langsung secara berarti offline ya. Secara gitu. offline ya. Adalah seperti itu. Betul untuk pemasukan tim ya, pemasukan tubuh Pemasukan kita. tim ya. Seperti itu. Ini persiapannya kalau misalkan mau live itu apa aja sih yang di live kayak Paling alat-alat, kita pentingkan itu dari center. center. Yang lebih penting itu sebenarnya HP sih. HP Kalau ada center nggak ada HP nggak bisa live. Ya sama aja lah. Kita nggak ada HP, nggak ada center, bingung. Bisa aja pakai center HP lagi katanya. Berarti jangan jenis-jenis HP juga ini ya. Beda. Punya karakter tersendiri, Kualitas, iya. kualitas handphone. yang memang harus Harus bener-bener profesional. profesional ya. Kalau misalkan HP-HP yang kentang mungkin Itu jauh. Kita pernah kita lihat dengan merek HP Adalah kita Saf. adalah, tapi di layar kita bagus, tapi di layar orang lain tuh berbeda. Enggak, kadang-kadang si penonton kan walaupun kita udah menyajikan full HD ya, ya full kualitasnya HD, kualitasnya ya. udah bagus. Penonton kok Megapikselnya. gambarnya burik, kok gini gitu kan penonton.
itu tuh yang kadang-kadang ya yang nontonnya itu yang mohon maaf ya bukannya ngerendahin, yang nontonnya kadang-kadang pakai HP-nya HP kentang gitu. ya. Jadi kan beda-beda resolusi Resolusi, yang oh iya nonton. betul, paham nih. Seperti itu. Dari kita misalkan udah jernih, nggak ada bayangan kan kalau misalkan malam itu kayak semut berjalan. Iya, betul. Sedangkan kalau kita beli handphone yang bagus, itu kan hilang semutnya itu. Tapi orang nontonnya Kok gini gambarnya ya gitu kan. dari HP yang kentang. Tergantung Kita HP udah juga main- yang nonton. Kita kan udah main center redup bilangnya gelap. Makanya serba bingung sih. Karena kita udah segitu tuh udah apa ya, udah bagus menurut kita gitu. Tapi kan kadang-kadang penonton tidak mau tahu dan kita tidak bisa nurutin satu persatu penonton di situ. Kayak gitu. Kecuali kalau dia ada apa ya? Kalau di YouTube ya, kalau di YouTube enak kan nonton kita dapat duit juga kan cuma nonton doang. Ya kan? Kalau di YouTube kan ya cuma dapat dari iklan. Ya kita kalau di aplikasi kan ya kita gimana misalnya ada yang nyawer nyuruh kita ya kita harus mau salto kayak mau apa jadi kita harus mau kayak gitu. Bahkan challenge. Jadi harus nurutin yang gimana yang nyawer kita gitu kan. Kalau penonton yang misalnya udah mah nggak ada nyawer, terus tiba-tiba gini rewel lah gitu kan. Kadang-kadang gitu suka kesel kayak gitu kan. Udah nonton aja sih gitu kan. Nggak perlu ribet gitu. Jadi kalau ngitung rating nih, kalau di Indonesia itu sebetulnya ada berapa sih yang memang cukup terkenal yang live streaming di aplikasi TikTok ini yang memang dia mungkin dibilang sudah bisa sukses dengan ribuan penontonnya. Mungkin ya banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Ada senior kita juga kan. Kayak di YouTube, di yang lain-lain banyak sebenarnya gitu kan. Dan untuk kita ya disebut kita rating tinggi belum kita. Kalau untuk kita ya masih berjalan lah, masih merintis kita berjalan pelan-pelan. Adalah beberapa yang mungkin udah mencapai kesuksesannya mungkin ya. Ada beberapa. Seperti ada teman-teman saya juga yang di kota-kota lain seperti itu, adalah. Ya sampai bisa mereka yang menghidupi Keluarganya ya. Betul, seperti itu. Intinya konsisten kita terjun di konsisten, kayak ya. konsisten, kuncinya satu. Tapi memang ada jam-jam tertentu yang memang direkomendasikan supaya ini rame gitu. Ada. Makanya kita jadwal dari jam berapa? Jam 8. Dan 8 ya. Jam 8 kita. Itu rating kita dari jam 8 sampai jam 10 itu rating kita bagus. Jadi kita punya rating atau rankingnya ya, menang ya. Kalau lewat kita live misalnya kita lewat dari jadwal udah kita anjlok di situ. Anjlok lagi. Tapi pernah nggak kayak kebendet lah, Wah. dilaporin lah Sering. gitu. Tuh. Gitu sering gitu. Tapi kita tetap sabar aja untuk menghadapi cobaan. Ini cobaan. Iya. Itu ulah penonton-penonton yang julid kayak gitu tuh. Sulit itu penontonnya. Wah, penonton yang julid. Kadang-kadang ya sesama kreator juga ada saling julid. Nah, Terkadang Ada juga ya? kan. Iya. Kenapa disebut julid? Ya mereka mungkin masuk pakai akun-akun yang mungkin banyak akunnya, ngelaporin kita sampai kita kena banned. Jadi gimana sih caranya menjatuhkan Subang Boys Team gitu kan dengan cara seperti itu mereka? Sebetulnya memang saingan atau kayak gimana? Ya, bisnis kalau sih. itu ya bisnis sama saingan. Tetap Bisnis, aja. balik lagi bisnis kita. Oh, bisa mungkin Nggak ini, mau kalah. mungkin dianggapnya kita maju, dianggapnya malah jadi lawan. Betul, gitu ya. lawan. Nah. Padahal kita ya rangkul lah, kita sama-sama satu bidang gitu. Ya, satu bidang gitu ya. Bidang. Nggak perlu harus saling menjatuhkan. Kan ada lah di TikTok ya mungkin ya, saling menjatuhkan, saling senggol sana sini, berantem. Untungnya apa sih gitu kan? Ibaratnya ya salah satu viewersnya sepi nih, aku bikin akun baru, terus kita ngejatuhin Subang Boys Team ya, Subang Boys Team misalnya lagi rame, si akun baru itu ngejatuhin Subang Boys Team terus. Jadi kesannya itu kayak mau pancos lu ke kita gitu, kesannya tuh. Ada lah beberapa, keras banget dunia ya perkontenan seperti itu tuh, keras. Harus kuat mental ini. Mental kurang mah, aduh udah Don. Ini ya. habis kita. Udah balik kandang ya. Balik kandang. Hujatannya belum, aduh ya. Jangan nikmatin lah. Yang paling ngeri hujatan netizen.
Ya itu sih ngeri netizen. Uji coba kesabaran itu. Sebenarnya sih ada plus minus ya. Poin plusnya mungkin menurut kita ya, hujatan, jadikanlah hujatan itu bahan semangat kita mungkin ya. Karena tanpa netizen mungkin kita nggak bakal seperti ini ya mungkin ya. Iya, Nah, itu poin plusnya gitu kan. Kita naik karena netizen. Mungkin poin minusnya menurut kita ya mental kita dihujat seperti itu memang terkadang kita down juga. Harusnya memang mental baja itu Wah, ya. itu harus mental harus kuat. Apalagi kalau misalkan kita lebih naik lagi rating kita. Udah habis. Harus lebih kuat lagi. Hujatannya bukan main ya. Tapi di situ pemasukan lebih besar. Pemasukan. Semakin dihujat pemasukan lebih besar kan ya. Endorse juga ada ya. Tapi ya memang harus siap ya. Harus Harus siap siap. itu resiko kita sebagai content creator. Nah, kita kayak gini aja ya, ngobrol-ngobrol kayak gini. Salah ngomong, salah ucap, pasti kan tafsiran penonton tuh beda-beda pasti. Iya. Wah, ini gini kok gini ngomongnya gitu kan. Pasti gitu kan. Kalau ibaratnya pembenci, sekali pembenci tetap pembenci. Seperti itulah mungkin. Ya memang kan kondisinya sekarang musim hujan. Berarti ya sebagai pilihannya, opsinya yaitu seringnya di indoor ya, di indoor. Tapi memang Subang ini tempatnya emang banyak gedungnya atau pabrik-pabrik yang terbengkalai atau memang gedung-gedung kosong. Banyak sih sebenarnya di Subang. Ada ya kayak ini ya tempat sejarah nih di Hotel Subang Plaza tuh. Itu ikon mungkin ya bagi konten-konten horor di kota Subang. Ada. Tapi untuk apa ya, bangunan-bangunan gitu kita harus benar-benar ke pelosok-pelosok kayak gitu, lebih nyari bangunan-bangunan kayak gitu karena sulit sebenarnya di kota Subang. Sulit ya. Kadang-kadang ada nih, terus mentok di perizinan, gak dikasih izin. Ada bagus tapi mentok. Iya, kayak gitu kadang-kadang. Banyak lah. Tapi di gedung-gedung juga kita harus tetap waspada karena belum tahu kondisi bangunannya seperti kayak gimana. Kita tidak mau menanggung resiko. Betul. Di alam sama, di alam juga kita tetap waspada. Ada nggak misalkan tempat yang paling ngeri gitu ya? Mulai dari berangkat sampai masuk ke sana sampai live, gangguannya itu ada ya? Ada, pasti ngalamin kayak gitu. Ada namanya makhluk astral ya. Kadang-kadang kita belum mulai juga udah diganggu. Ada tempat yang dimana tempat angker banget di situ. Sampai mental jatuh, banyak trouble kayak handphone tiba-tiba mati sendiri, tiba-tiba komentar nggak muncul. Itu di kota mana ya? Adalah salah satu, ya masih di kota Subang. Masih di kota Subang? Ya, masih di kota Subang. Di situ tuh banyak banget trouble-nya, banyak banget kejadian yang aneh, janggal di situ kan. Sampai kayak bau betadin kayak gitu ada, tiba-tiba tuh kayak bau betadin. Nah, di situ kan ya kita kan kok tiba-tiba bau betadin tuh ada apa gitu kan. Terus banyak lah trouble-trouble kayak senter mati, HP mati. Itu gangguan-gangguan, mungkin gangguan kecilnya seperti itu ya, belum gangguan besarnya yang nyentuh ke fisik gitu. Aduh, udah harus kuat ya, dimana kita harus kuat menghadapi mental makhluk halus, kita harus kuat juga ngadepin netizen. Wah, mental kita harus benar-benar kuat di situ. Kalau yang baru-baru mah udah masuk kandang. Udah habis kita. Ini mengenai dari penghasilan ya. Pernah mengalami penghasilan terendah sama tertinggi itu di angka berapa ya? Pernah kita tuh di akhir Juni alhamdulillah tuh penghasilan kita di atas rata-rata di situ. Itu alhamdulillah di atas rata-rata di akhir Juni. Ini kalkulasi kita per bulan mungkin ya. Iya. Kalau kalkulasi per hari kita terendah itu kayak nyampe 30 sampai 70 ribu. Itu tuh satu kali kita show ya. Iya, satu kali kita show. Itu terendah kita, aduh 70. Sedangkan kita harus dibagi berapa kepala kan. Yeah. Belum akomodasi lain gitu, kayak semisal kita bensin dan lain-lain, kota dan lain-lain lah. Sebelum gitu. berangkat itu Ibaratnya ya. kita dapat 70 ribu atau 50 ribu sehari, dibagi berapa kepala, itu udah habis kita. Kita minus buat kita gitu kan. Seperti itu.
ya memang ini benar-benar konsisten. Tapi memang rencananya memang hanya mau satu aplikasi saja atau memang ini udah jalan, ini udah bagus nih. Kita naik lagi YouTube-nya diangkatin lagi. Kita coba dulu, coba lagi kita. Mungkin untuk saat ini ya kita mau ngegarap adalah aplikasi lain lagi gitu kan. Kita mau mulai lagi dari awal. Siapa tahu kita mengadu keberuntungan di situ, siapa tahu kita beruntung. Jadi kita mau main 2 aplikasi dan 2 handphone mungkin. Iya. Untuk sekarang kita coba-coba. Mungkin untuk TikTok ya kayak masih kita jalanin gitu, TikTok mah. Seperti itu mungkin. Ya berarti ini pengalamannya udah dicoba mungkin sekitar berapa aplikasi ya? Wah, udah kita ada 10. Lebih mungkin ya. Udah aplikasi ini, aplikasi itu, dan kita alhamdulillah nemu hokinya di TikTok kita. Nemu hoki kita ya. Alhamdulillah. Tapi di Facebook juga pernah ya? Pernah kita di Facebook. Awal mulai kita tuh di Facebooker Subang kita mulai. Oh, Facebooker Subang. Iya, Facebooker Subang. Kita tuh mulai live group ya. Waktu itu kan dia kan grup Facebooker Subang. Kita iseng nih nyoba. Dan di situ ternyata penontonnya bagus. Kita 3 hari live di situ dan bikin fanspage tuh Subang Ghost Team. Akhirnya alhamdulillah kita punya masa tuh waktu itu 2018. Tapi nggak bertahan lama kita di situ. Anjlok lah. Kita ada anjlok, rating kita anjlok lagi. Ganti lagi platform lagi. Iya, ganti lagi gitu kan. Iya, sempet off kita. Off beberapa bulan. Sempet off kita. Seperti itulah. Oke, dari kesimpulannya dari pembicaraan pertemuan kali ini, mungkin pesan dan kesannya untuk para konten kreator, para juga netizen atau memang fansnya dari Subang Ghosting, apa yang disampaikan? Mungkin menurut kita para konten kreator terbanglah tinggi tanpa harus menjatuhkan, bersaing tanpa harus menyingkirkan. Mungkin seperti itu untuk para konten kreator. Dan untuk para konten kreator pemula, semangat, terus konsisten, jangan pernah lelah. Insya Allah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan untuk para netizen ya, terima kasih berkat kalian kita alhamdulillah sampai detik ini kita masih ada untuk menghibur kalian gitu kan. Tetaplah bersama kita, dan hujatan kalian tuh semangat kita pokoknya. Makasih buat kalian semuanya. Mungkin seperti itu ya. Ini Dika tambahan Dik. Ada Ya, Dika? dari Dika ya, kita tetap semangat untuk bisa menghibur para netizen. Oke, pesan-pesannya untuk para kreator nih, soalnya Ya intinya buat konten kreator pokoknya kita jangan saling menjatuhkan, kita tetap membangun. Apalagi kita sama-sama kota Subang maupun di mana kita banggakan kota masing-masing. Oke. Ya, ya buat semua yang melihat atau menonton di channel Iman Permana TCHI, nanti kita akan sertakan juga ini ya, nanti di atas di sini TikToknya ini nih. Nanti kalian bisa follow dan nonton nanti setiap malam ya. Nah, terima kasih banyak ya buat Kang Asep, buat Kang Andika. Semoga tim Subang Ghost Team makin sukses, amin. makin jaya dan bisa apa yang diharapkan itu tercapai. Amin. Oke, terima kasih. Saya tutup dan sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Siap.